Seru. Untuk narik. Air di kebun teh. Adu-aduan petasan. Orangnya belum Islam. Memorial untuk lebaran. Itu sih, kan gue Kristen. Oke guys, hari ini ikutin perjalanan gua karena kita sudah sampai end of story. Nah, jadi sekarang ini gue lagi ada di kantornya Noise. Kita mau mengambil hadiah Lebaran. Tahu dong? THR. Lebaran? Lebar. Itu Lebaran ya. Ya jadi alhamdulillah konten Unseen dapat peringkat kedua penonton terbanyak di Noise. Kita dapat hadiah, itu THR. Ayo kita turun sekarang ya. Hadiah masa lama gitu loh ngambilnya. Let's go. Ternyata kantornya bagus banget ya. Ini kantor apa coffee shop ya? Kapan nih kita punya kantor kayak gini nih? Amin. Bisa nampung 100 orang soalnya. Oke, jadi kita mau ngapain nih? Ambil hadiah ini mau berbagai pemenang campaign kejar THR di Noise. Mantap. Banget keren banget. Kita posisi berapa gue teh? Dua. Ya, 2 aja dulu. Kalau 1 terus sombong lagi. Kasih itu kesempatan namanya. Betul, yang muda-muda lah biar berkreasi. Kita yang udah umur udah yang kedua aja. Kita support sistem aja gitu. Tapi ada banyak ya, katanya dapat 70 juta. Nah itu dah. 70 juta dikurang. Sorry bang, pajak udah lapar pajak. Nah itu dah. Oh iya. Biar PT aja yang pajak ya. Pajak sama pemerintah. Nanti Kinan yang akan kasih hadiahnya. Oke. Mas sekali lagi buat Bang Fadi. Terima kasih. Belum nonton, beli kontennya Bang Fadi di Noise ya. Betul. Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Nah, ini gua kasih tahu nih. Caranya bisa langsung ke www.noise.id, cari katalognya Fadi Iskandar. Unseen Narrative of Fadi Iskandar cuman di www.noise.id. Oke, let's go kita. Yeay. Oke, kita dapat dari Bobo Kabin. Bobo Kevin. Tuh ada voucher, ya kan? Kalau Bobo Kabin seru. Boboin kamu. Astagfirullah. Ada voucher 500.000 dari Rupa-Rupa. Uish, bisa beli furniture nih. Mantap. Buat kantor kan? Buat kantor, nambahin set. Jadi apapun yang ada di rumah ada di sini semua. Mantap. Ini duit. Ini apa? Ini kalau dilihat-lihat dolar nih kayaknya nih. Ini dolar nih ya. Oke. Buat bagi-bagi THR tambahan. Tuh, ini kongrat. Ini berat. Oh, dibeliin bang. Oke. Ini Noise nih yang telah berhasil memenangkannya. Wow, banyak banget. Ini ada. Ini kapsul-kapsulnya dari Bali, Lintong, terus Toraja, blend Java, dan ini dia Espresso Indonesia Coffee Machine. Kok tahu sih aku suka ngopi gitu? Iya kan? Jadi kapan? Perhatiin kan dari kemarin pas ikut pas lomba kayak kayaknya Bang Fadi ngopi banget nih. Oh, gue juga koleksi mobil loh. Kalau itu nanti ya. Oh iya. Tahun depan mungkin ya. Ya, gue koleksi mobil juga, bener. Ini ada apa ini? Oh, ini peralatan nih. Iya, perawatan kopi. Ya, peralatan kopinya nih, karena buka aja ya, udah nanggung. Buka deh. Biar tahu isinya. Biar tahu nih. Oh, ternyata untuk espresso ya dapet. Untung gak gue celak tadi. Kagak tahu kita tuh. Sumpah ini lucu banget. Puasa. Untuk latihan nanti pas buka puasa gitu. Dan ini dia. Waduh, mantap. Enak banget, kita udah pernah nyobain juga di sini. Oke, udah punya di sini. Di sini mesinnya yang lain, tapi pernah cobain juga. Pernah coba Benz-nya gitu. Oh, ada beberapa itu yang lokal semua nih gitu. Siap, mantap. Thank you Noise, thank you Espresso Indonesia. Ini kita bawa ya, biar kita bisa ngopi nanti pas buka puasa. Rasanya jadi
Yang kedua ya. Lebih baik dibandingin jadi yang ketiga. Asli. Ya bener dong. Jadi yang ketiga tuh gak enak men. Oh gitu. Tapi jadi yang kedua enak emang. Pernah jadi yang kedua? Pernah diduain ya? Ikhlasan di pose itu semua. Langsung berasa. Iya pernah diduain. Saya sih nggak pernah ya ngeduain. Tapi jadi yang kedua pernah. Enggak. Keren banget. Ini baru pertama kali jadi yang kedua saya di Noise nih. Nah berarti habis ini bikin konten lagi dong. Oh iya. Jadi yang pertama. Oke. Saya mau pulang, guntingnya saya kembalikan ke tempat ke bawah. Iya bener. Siap. Ya mas. Ini hati-hati nih, takut rusak ke cangkir gue nih. Ini 10 kapsul. So dikali Kali 4, 40. sebulan nggak nyampe. Nggak nyampe, 2 minggu, seminggu. Di kantor gue semuanya kopi. Katanya kalau nggak ngopi nggak bisa kerja, nggak bisa mikir. Sama kita juga gitu. Nggak punya otak kali ya kalau mikir. Bingung gue kenapa ngopi. Nggak bisa mikir nggak punya otak, bukan karena ngopi. Tapi ini mantap sih. Sip. Saya mau pulang ya. Alright. Dah. Oke guys, gue baru balik dari kantor Noise dan gue habis dapat THR untuk Lebaran, lumayan duitnya. Nah, gue pengen tahu kira-kira kalau di momen Lebaran itu tim gue punya cerita berkesan nggak ya? Kalau gue kan habis dapat THR dari Noise. Coba, silakan. Yang pertama. Momen memorable saat Lebaran. Dari kecil dulu kali ya. Pas kecil, emang hidup ini udah agak lawak sih. Jadi rumah aku tuh bener-bener di depannya tuh masjid, di samping masjid lapangan. Nah, Lebaran tuh biasanya kita di lapangan gitu kan. Nah, kebetulan sekali dia itu sangat banyak jamaahnya. Dan ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Untuk masjidnya sih kayaknya Muhammadiyah ya, cuman dia organize juga untuk yang NU. Kenapa gue ngomong kayak gini? Biasanya kan Lebaran kita tuh beda ya. Nah pokoknya long story short adalah satu Lebaran nih. Ada satu hari Lebaran. Berarti buat Muhammadiyah ya biasanya duluan. Di depan rumah gue. Terus biasa nih anak kecil ini naik sepeda sama kakaknya berdua cewek-cewek. Aku sama mbak aku. Naik sepeda ontel, tau gak sih yang di belakangnya ada, nah di belakangnya tuh ada saya. Terus habis itu dengan biasanya tuh gue tuh kayak, lu tau gak sih kakinya dibuka gitu buat kayak bantu narik supaya kenceng. Lagi kenceng tuh dari depan rumah gue, oh ya mbak, tiba-tiba di situ kita baru sadar, Allahu Akbar. Wah, gue kayak, mbak, itu sepanjang ada kali setengah kilo itu lebar lapangan, iya kali ya lebar lapangan bola, sepak bola tuh. Setengah kilo kita kayak apa maju segan mundur tak mampu itu kayak gimana caranya kita hadapi aja jalanan itu dengan Pak Imam pun nengoknya ke kita gitu. Ya kayak gitulah ya kenakalan remaja ini yang cukup memorable. Terus juga mungkin kalau yang baru-baru ini gue yang cukup memorable adalah punya keluarga baru di bus. Nah, jadi gue pulang kampung ke Banyuwangi waktu itu naik bus. Gue pikir kan udah hari Lebaran tuh udah mulai trafiknya berkurang ya, beda sama yang kayak H-2 orang pulang kampung supaya dia Lebaran di kampung. Gue tuh sholat Id dulu di dekat kampus waktu itu, sholat Id dulu, sorenya baru naik bus. Tapi ternyata 3 hari di jalan. Padahal itu udah naik bukan bandara, tol baru tuh yang udah sampai Probolinggo ke Banyuwangi. Jadi udah harusnya di busnya kita beli itu dia ngomongnya 16 jam sampai Banyuwangi. Kok saya itu 48 lebih ya. Jadi habis di momen di situ tuh kita akhirnya ngelihat harusnya berhenti cuma 1 kali ya kayak di rest area busway gitu. Itu berhenti 3 kali. Ada makan
wah udah nggak tahu deh, udah sampai mau berhenti kopi pun Pak sopir pun boleh, kayak udah keluarga baru. Aku duduknya di double decker gitu di bagian atas, dan itu tuh udah akhirnya yang awalnya kayak pada tutup tirainya buat tidur sendiri gitu ya, sampai yang dibuka duduk adep-adepan cerita. Akhirnya udah nggak peduli, udah nggak kayak mau apa, mau individualis kau 3 hari bersama, itu nggak ada. Akhirnya kita punya keluarga baru, dan tapi sayangnya pas saya sampai Banyuwangi, kakak-kakak saya sudah mau pulang juga. Jadi ya sudah, begitu aja. Apa yang paling gue ingat sampai sekarang tuh, disclaimer dulu, keluarga gue tuh kalau lebaran kita nggak pernah mudiknya di hari bahkan dari sebelum hari H. Kita H+2 lebaran kita biasanya baru keluar kota gitu. Ya kebetulan kampung gue di Sukabumi. Ya mungkin kurang lebih sama kayak Karen tadi, mikirnya kayak pas lagi lebaran atau udah H+ lebaran mah kita kalau ke arah luar kota harusnya nggak macet gak sih gitu-gitu. Ya kalau misalnya dari Bogor ke Sukabumi itu jaraknya cuma sekitar 3 jam, paling lama 4 jam. Hari itu kebetulan saya 1 hari di jalan. Iya. Dari Sukabumi dari Bogor ke Sukabumi. Kalau pulang mungkin kan memang udah orang pada pulang gitu ya. Ini kita berangkat. Jadi bahkan sampai kita itu nyangkut di puncak itu bisa sampai ya setengah hari di puncak. Kita nggak bisa naik. Kebetulan saya itu masih kecil, lapar dan pengen buang air itu bisa menjadi satu ya, kalau masih kecil tuh kan ya. Itu saya akhirnya harus buang air di kebun teh. Jadi kalau teh kalian pernah ada rasa-rasanya yang tidak enak gitu ya, mungkin aroma yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. 2000 ya? Iya 2000-an ya, mungkin salah satunya ada kesalahan saya gitu di situ gitu. Itu Mungkin itu dulu aja cerita saya. Terima kasih. Oh iya, untuk minta maaf ya. Iya. Yang pertama pastinya pas kumpul bareng keluarga ketika keluarga gue masih lengkap. Sekarang udah berkurang 3 ya, tapi ya itulah momen yang paling gue inget pas ngumpul bareng keluarga. Terus yang kedua adalah momen-momen pas mudik. Jadi kalau di keluarga gue itu pas gue mudik ke Madiun, ada salah satu menu makanan yang harus selalu ada dan biasanya adanya ya pas lebaran doang, yaitu serundeng daging sapi. Itu enak banget, parah. Rasanya manis, terus juga dagingnya empuk. Itu yang selalu gue kangenin ketika pas pulang kampung lebaran sih. Dan yang ketiga adalah momen yang paling gak bisa gue lupain, yaitu ketika gue dipatok ular. Buset. Jadi waktu pas kecil itu sih. Jadi pas waktu kecil itu gue kan pulang kampung ya. Kampung gue itu ada di Pati sama Madiun. Nah gue pulang ke Pati nih. Jadi di depan rumah yang Uti, Mbah Buyut gue itu depannya masih sawah-sawah gitu guys. Terus ya sebagai bocil ngelihat sawah ya sebagai hal yang menarik lah ya. Terus akhirnya gue masuk lah itu ke sawah tanpa ada orang yang tahu. Itulah makanya ya pas masuk itu kan padinya kayak masih menguning gitulah, dan banyak banget tinggi gitu kan. Terus gue masuk, yang namanya bocil kepo ya, apa gitu rasanya nginjek padi gitu kan, nginjek lumpur. Gue masuk terus tiba-tiba ada yang matok, ya itu adalah ular sawah. Gue langsung semi lumpuh gitu ya. Gak bisa. Si patok jadi pelukan. Iya, terus gue langsung semi lumpuh, gak bisa jalan. Akhirnya digotong. Untung masih kecil itu ya, nggak sekarang kan. Untuk pas masih kecil ya udah gue digotong masuk ke dalam rumah Mbah Buyut gue. Dan ya selama di situ seharusnya libur lebaran gue mengasyikkan, tapi tidak, karena saya itu nggak bisa jalan. Akhirnya ya keluarga gue panik aja, jadi ngobatin gue sampai akhirnya sembuh. Ya itulah momen momen memorable yang paling gue inget, 3 itu. Itu dulu pas kecil hampir setiap pagi diajak sama adekku buat keliling kota pakai sepeda ontel dibonceng, ya jajan-jajan kayak serabi, jajan nasi
Aku nggak tahu sih namanya nasi apa di Kebumen, tapi dia tuh kayak pakai opor gitu, itu enak banget. Itu sih yang paling memorable. Terus aku ini kan lahir di Jakarta, besar dengan Jawa ngap, ya kan. Nah dibawalah saat itu sama orang tuaku buat kita sholat id di desa di Jawanya mama. Udah tuh selesai sholat, ternyata ceramahnya pakai kromo inggil. Jadi aku pikirnya bakal pakai bahasa ngapa kan, ternyata dia pakai kromo inggil. Jadi rasanya seperti aku nggak masuk apa-apa juga, dia ngomongin apa juga nggak tahu. Jadi kayak pripun menika sanipun kulo kayak gitu lah ya. Gue nggak ngerti lah, pokoknya seperti itu. Di Thailand Seperti di Thailand. Terus setiap pagi pas mau sholat id itu di kampung mamaku tuh selalu adu-aduan petasan. Jadi mereka tuh bikin petasan dari koran gitu. Itu meledaknya tuh beda-beda. Dan itu semua sepanjang jalan. Jadi rasanya tuh pas mau ke masjid kayak ngelewatin rintangan gitu, karena selalu ada yang meledak-meledak di samping. Dan itu tuh sepanjang jalan sampai masjid. Jadi harus hati-hati karena takutnya kena ledakan kan. Alhamdulillah sih enggak sih sampai sekarang ya. Masih aman. Itu sih momen memorable yang paling aku ingat saat lebaran. Selama kayak gue lebaran yang gue rindukan tuh proses kayak gue dibangunin buat sholat Idul Fitri. Itu tuh pasti kayak orang tua gue kayak ibu gue manggil, "Dek, bangun dulu." Pagi-pagi kan tuh sebelum mau sholat id gue disuruh makan rendang, makan si opor kayak gitu-gitulah. Nah sisanya apa lagi ya? Oh, sama yang paling berkesan banget mungkin belum ada karena orangnya belum Islam. Memorial untuk lebaran nggak tahu. Memorial. Apaan? Apa katanya? Memorable. Memorial itu marah biasa. Ya Allah. Memorable. Bedanya apa memorial? Sama kan? Memorial itu pengalaman. Oh, pemakaman. Tapi Ulang berarti ya? Gak usah mulai, terusin aja. Rasa salah, memorial kan bener ya? Memorable. Iya. Terusin. Memorable lebaran. Nggak ada sih, flat aja. What? Ya makan, minta uang, belanja, udah itu doang. Udah gitu aja. Momen memorable Mos pas lebaran. Nggak ada sih, kan gue Kristen.